Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lagi semangat hari ini? Pagi ya. Oke, kalau kakak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Kakak tunggu dulu ya. Ahmad Afif Mizamullah, Ahmad Jaya Budutono, Ahmad Coki Zabjami, Alexa Jawa Aulia, Anggun Destinja Anggraini, Arwen Najab Afrila Nadani, sepeda tadi, Intan Nasyatul Jannah, Sifia Kariska Andreani, Nasi Dinasa, Korman, Nurpa Ida, Revalina, Sofi, dan semuanya masuk semua ya? Ya, saya masih ingat kemarin sampai apa? Menghindari perilaku tercela atas apa? Kalau kanan, lalu bekerja. Menghindari perilaku tercela. Oke, kemarin kita tahu ya dari sebelum kemarin kita belajar bersama bagaimana 10 dari perilaku tercela ini kita secara sadar tahu ini kalau perbuatan salah dan ini perbuatan yang baik, bagaimana kita menerapkan untuk kehidupan sehari. Nanti dari 10 menghindari perilaku tercela ini, kakak akan memberikan studi kasus kepada kalian. Dan ini studi kasusnya ini dijawab secara berkelompok di kelas panggilan, ya. Jadi sampai mencoba menelaah, mencoba menjawab suatu masalah, suatu studi kasus untuk nanti dijawab di kehidupan dan diterapkan di kehidupan kalian sehari. Ya. Nah, untuk 10 bab terkait menghindari perilaku tercela, ada katanya? Ada yang masih belum dipahami? Oke, coba. Ada yang 21. Rehannya? Oke, tanya apa? Tanya tentang korupsi. Korupsi. Oke. Kalau kan jangan lagi. Oke, korupsi. Korupsi ya. Nah, korupsi sama mencuri ini apakah sama? Yang kemarin, yang sama ini kan korupsi sama mencuri. Nah, hasilnya sama, mengambil hak milik orang lain secara sembunyi dan terang. Tapi yang membedakan sedikit pengidentifikasinya, ketika mencuri itu mengambil hak milik orang lain secara sembunyi. Kalau korupsi itu penyalahgunaan jabatan dan mengambil hak milik orang lain juga sama seperti mencuri, tapi mencakup banyak orang. Nah, seperti contoh di kelas lain kita benaran nih, kakasnya
ribu per hari. Dan dalam seminggu itu mentransferasikan mendapat uang 100.000. Ya. Terus dalam seminggu itu kita mengadakan acara makan-makan dengan uang 100.000, tetapi dalam transparansinya untuk ditunjukkan ke teman-teman itu tidak sepertinya tidak semestinya karena uang ini untuk kehidupan pribadinya, diatur untuk kehidupan pribadinya. Padahal uang ini untuk kelas itu kan, itu dialokasikan ke kelas itu. Itu namanya korupsi. Gimana paham? Ada lagi? Ada yang lain? Yang belum paham? Gimana? Oh, itu udah paham semua ya? Kalau udah paham semua langsung kasih dedikasi. Ya, langsung aja. Ini coba. Dapat dedikasi siapa? Maaf, ada yang ditanyakan? Ini kelompok berapa ini? 4. Mendapatkan materi apa? Keren. Ini materinya ini keren. Ini iya, sing ngilang nih. Ini kelompok berapa? Nomor 3. Mendapatkan materi apa? Mencuri dan membunuh. Indikasinya gimana ditanyakan? Kelompok 1. Lewat LGBT. Gimana dari indikasinya? Ada ditanyakan? Kasus LGBT. Berapa ini? 5. Materinya apa? Keren, berarti. Semangat. Keren. Sekarang kita mau belajar mereka cara kita akan mempresentasikan dari hasil maupun hasil yang kita lakukan. Dimulai dari kelompok siapa yang mau? Kelompok 1 mau maju ini. Kelompok 1 maju. Jangan dulu. Rekam. Dulu aja cara ngomong kode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya. Oh ya, dan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau disebut sebagai wanita homo seks, gay, pasangan laki-laki dengan laki-laki. Jangan disebutkan indikasinya. Indikasinya jawabannya dari kelompok sampai ini apa? Jadi, Pak. Alexa. Gak jelas. Atau faktor yang membuat Anda lebih nyaman di komunitas LGBT dibanding di rumah? Jawabannya, merasa diterima dan tidak Ini tema saya tentang mencuri. Nah, apa yang saya nggak berikan loh. Nah, yang pertama itu apa yang mendorong Dimas melakukan pencurian? Nah, saya mengambil soal ini dari HP ya.
apa yang mendorong Dimas melakukan pencurian? Dimas didorong oleh keinginan untuk tampil keren seperti influencer iklannya. Mereka minder karena tidak memiliki HP terbaru dan adanya kesempatan ketika melihat HP mahal milik temannya tertinggal di kelasnya. Intinya itu Dimas itu kepingin kayak influencer yang diidolakannya, cuma dianya itu gak punya apa ya, gak punya fasilitas HP yang kayak gini loh. Nah, sini sendiri ya. Nah, itu apa yang diperbolehkan? Itu karena tidak boleh kayak gitu. Oke. Untuk yang nomor 2 adalah dampak dari mencuri. Bagaimana dampak mencuri terhadap diri sendiri, teman, dan sekolah. Nah, Sudikasinya mana? Kan itu ada sudikasinya. Ya apa nanti. Tapi kan tahu kan sudikasinya yang kakak berikan tadi? Tahu. Ini kan pertanyaannya. Iya. Dampak mencuri terhadap diri sendiri adalah Dimas merasa bersalah, dikucilkan, dan kehilangan kepercayaan padanya dan integritas serta mendapatkan sanksi dari sekolah. Nomor 2, dampaknya teman. Dampaknya untuk teman. Ya, dampaknya untuk teman. Teman-teman Dimas kehilangan kepercayaan darinya. Hubungan kepercayaan tidak dirusak dan teman-teman yang akhirnya dicuri merasa teman. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Teman-teman dari kelompok lain, apakah dari jawaban kelompok apa? Nomor 2, nomor 3 ada yang ditanyakan? Ya, teman. Tadi jawabannya keren, ya. Teman-teman kan puas. Ya, ya udah kalau nggak ada saya lebih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kalian kakak sudah menilai dan yang mendapat poin terbesar ini dari kelompok siapa yang tahu kelompok berapa? Mana suaranya kelompok 1? Satu. Mana kelompok 2? Sama. Dan ini mendapatkan poin terbesar ialah kelompok mencuri dan membunuh. Ya. Mencuri dan membunuh mendapatkan poin terbanyak karena anggotanya itu menerapkan jawaban sudikasi tadi. Benar, tetap membaca, tapi dia mencoba untuk menstabilkan dengan pikirannya sendiri. Nah ini katanya benar. Ya. Oke. Lagi. Juara 2 tadi kelompok 4. Jamin Pak. Mana 1 ya? Itu di kampus padahal. Kelompok Enak, guys. Kelompok 3 bisa masuk. Enak, teman. Ayo, kelompok 3. Barang Ini kelompok 3. Kelompok 4. Ini Kelompok 5. Kelompok 5 maju. Ade ojo ngomong. Sama kelompok 1. Ya. Terus kelompok 1. Saya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Evaluasi atau refleksi terkait pembelajaran tadi, metode pembelajaran PDL. Gimana menurut kalian? Masih. Mungkin ada yang perlu dievaluasi? Metode tadi, nggak apa-apa. Bagi studi kasus menjadi studi kampus saja. Oke. Yang lain kalau enggak, berarti kakak ya. Kalian sudah aktif, sudah antusias untuk mengikuti metode pembelajaran PPA tadi. Diusahakan untuk presentasi ke depannya itu tidak membaca atas menilainya, tapi bagaimana dari isi pikiran sampean. Membaca nggak apa-apa dari sudahnya, tapi membahasnya dari pikiran sampean. Baca. Nah, untuk pegangan kita akan sudah
sudah mendapatkan materi menghindari perilaku tercela dengan 10 sub materi perilaku tercela. Nah, bagaimana kita tahu ini secara teori, tahu, terus bagaimana nantinya kita menjadi pegangan untuk tidak melakukan perilaku tercela di kehidupan sehari. Itu saja dari kakak. Kakak tutup ya. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan manfaat, barokah. Amin. Dan semoga kalian sukses dan mencapai cita-cita kalian ya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.